Dunia digital kita sekarang tuh udah kayak kota besar yang super sibuk tapi dibangun tanpa aturan lalu lintas sama sekali. Kenceng semua, inovasi di mana-mana, tapi siapa yang jagain biar nggak terjadi tabrakan massal? Nah, di bahasan kali ini kita akan coba ngobrolin soal rambu-rambu lalu lintas super penting untuk dunia digital ini, tata kelola teknologi. Oke, kita langsung mulai dengan kutipan yang nusuk banget nih. Coba bayangin deh, teknologi tanpa aturan sama sekali, itu bakal jadi liar. Medsos isinya hoax semua, perundungan di mana-mana, kacau balau. Tapi sebaliknya, kalau aturannya ada, tapi kaku banget, nggak adil, dan nggak pakai etika, nah itu bisa jadi senjata buat nindes orang, buat ngebungkam kritik. Ini dua kutub ekstrim yang harus kita hindari. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal jelajahi perbatasan liar ini lebih dalam lagi. Ini tuh dunia di mana kecepatan inovasi lari lebih kencang dari hukum. Peluangnya emang luar biasa, tapi di saat yang sama, resikonya juga ngeri-ngeri sedap. Coba dipikirin, setiap kali Anda upload foto, kirim pesan, atau belanja online, pernah nggak kepikiran, data gue aman nggak ya? Siapa yang jagain? Aplikasi ini sebenarnya ngintipin gue nggak sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak ginilah yang jadi alasan kenapa kita butuh banget aturan main yang jelas. Oke, setelah kita lihat betapa liarnya dunia digital ini, sekarang kita ngomongin solusinya. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan aturan main atau tata kelola teknologi ini? Jadi, tata kelola teknologi itu bukan sekedar buku peraturan yang tebal dan ngebosenin ya. Anggap aja ini tuh semacam konstitusinya dunia digital. Jadi ini fondasi yang mastiin semua inovasi, semua teknologi itu dibangun dan dipakai buat kebaikan kita semua, bukan malah sebaliknya. Nah, ini penting banget buat dibedain. Sering banget orang ketuker. Gampangnya gini, kalau tata kelola itu arsiteknya. Dia yang nentuin kenapa gedung ini dibangun, tujuannya buat apa, dan batas-batasnya di mana. Nah, kalau manajemen, itu operatornya, yang ngejalanin operasional sehari-hari, yang nentuin gimana caranya gedung itu berfungsi. Beda kan? Dan setiap aturan main yang bagus itu harus punya jiwa. Inilah 5 pilar utamanya. Harus transparan, jadi kita tahu apa yang terjadi. Harus akuntabel, jadi jelas siapa yang tanggung jawab kalau ada masalah. Adil, nggak berat sebelah. Proporsional, aturannya nggak lebay. Dan yang paling penting berpusat pada manusia. Ujung-ujungnya teknologi itu buat kita, bukan kita yang jadi budak teknologi. Sekarang kita sorot pemain utamanya pemerintah. Mungkin kita mikir peran mereka cuma satu, ya bikin aturan aja. Tapi ternyata mereka itu kayak aktor yang punya banyak topeng, dan tiap topeng punya tugasnya masing-masing yang kadang malah bisa saling bertentangan. Kerennya, peran-peran ini saling nyambung. Sebagai regulator, pemerintah bikin pagar aturannya. Sebagai fasilitator, mereka nyemangatin inovasi biar tumbuh subur di dalam pagar itu. Sebagai pelindung, mereka mastiin inovasinya aman buat kita. Sebagai pengguna, mereka pakai teknologi itu buat layanan publik, kayak bikin KTP online. Dan sebagai penjaga, mereka mastiin semuanya ini ya demi kepentingan kita semua. Dan ini semua bukan teori doang loh, ini nyata dan ngatur hidup kita. UU ITE ngatur apa yang boleh dan nggak boleh kita posting di medsos. UU PDP jagain data pribadi kita waktu kita daftar aplikasi pinjol atau belanja online. Semua kebijakan ini ngebentuk realitas digital kita, setiap hari, setiap detik. Nah, ini dia nih, dilema klasiknya. Mirip tarik tambang yang nggak ada habisnya. Di satu sisi, ada kebutuhan buat ngelindungin masyarakat. Di sisi lain, ada keinginan biar inovasi terus maju. Kalau aturannya kebanyakan, inovasi bisa mati lemas. Tapi kalau aturannya kedikitan, masyarakat yang jadi korban. Nemuin titik tengahnya itu, wah itu seni tingkat tinggi. Kalau Anda pikir tarik tambang tadi udah rumit, siap-siap. Sekarang kita masuk ke jantung perdebatannya, ke area abu-abu. Kita bakal bahas dilema etis di mana seringkali nggak ada jawaban yang 100% benar atau salah. Adanya cuma pilihan-pilihan sulit. Coba inget-inget lagi deh, pas pandemi kemarin, ada aplikasi pelacakan kontak kan. Di satu sisi, itu bagus banget buat nahan penyebaran penyakit demi keamanan kita semua. Tapi di sisi lain, artinya pemerintah jadi tahu Anda pergi kemana aja, ketemu siapa aja. Pertanyaannya, seberapa banyak privasi yang rela Anda tukar demi keamanan? Batasnya di mana? Kita semua pasti setuju dong, kebebasan ngomong itu penting. Tapi, gimana kalau omongan itu berupa hoax super bahaya yang bisa bikin orang berantem dan memicu kerusuhan? Nah, di mana kita harus narik garisnya antara melindungi kebebasan berpendapat dan mencegah kekacauan sosial. Ini pertarungan nilai yang terjadi tiap hari di timeline kita. Dan ini bukan pertanyaan iseng-iseng loh. Jawaban atas pertanyaan ini nentuin wajah sebuah negara. Apakah mau jadi negara yang super aman tapi warganya nggak bebas? Atau mau jadi negara yang super bebas tapi rentan banget sama kekacauan? Coba renungin sebentar. Kalau Anda yang harus memutuskan, Anda pilih mana? Privasi atau keamanan?
kebebasan atau ketertiban. Nggak gampang kan? Dan jangan kira ini cuma terjadi di negara lain. Semua ini ada di sekitar kita. Internet dimatiin pas ada demo, itu benturan langsung antara ketertiban umum dan hak dapat informasi. CCTV dengan pengenalan wajah di mana-mana, itu tabrakan antara keamanan dan privasi. Data kita di sistem pemerintah bocor, wah itu udah jelas. Dilema-dilema ini nyata banget. Oke, setelah ngomongin semua yang rumit-rumit tadi, sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting, bagian yang paling kuat dari semua ini, yaitu Anda. Ya, Anda sebagai warga negara digital. Yuk kita lihat kenapa peran Anda itu krusial banget. Jadi pada akhirnya tujuannya apa sih? Keseimbangan. Tata kelola yang baik itu bukan kayak membangun tembok tinggi di sekeliling taman biar nggak ada yang bisa masuk. Bukan. Tapi lebih kayak jadi tukang kebun yang bijak. Dia pangkas rumput liar yang bahaya, tapi di saat yang sama dia juga siramin dan puputin bunga-bunga inovasi biar bisa mekar. Melindungi tanpa harus memenjarakan. Terus, kita sebagai warga biasa bisa apa dong? Banyak! Lain kali Anda dengar atau baca berita soal aturan digital yang baru, jangan cuma di-scroll lewat aja. Coba deh, berhenti sebentar dan bertanya, ini dampaknya ke saya apa ya? Siapa yang paling diuntungkan dari aturan ini? Ada cara lain yang lebih baik nggak? Pertanyaan-pertanyaan kritis dari Anda, itulah awal dari perubahan. Kita tutup bahasan ini dengan satu kalimat pamungkas. Teknologi itu kekuatannya luar biasa, makanya butuh tata kelola yang bijaksana. Dan tata kelola yang bijaksana itu akarnya harus etika. Nah, sekarang coba pikirkan, aplikasi apa sih yang paling sering Anda gunakan setiap hari? Menurut Anda, gimana caranya aturan main di aplikasi itu bisa dibuat lebih adil dan lebih baik buat semua penggunanya?